Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Untuk video kali ini, saya akan menyambung sebuah cerita horor yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silahkan kunjungi channel halamannya. Tanpa banyak kata-kata dan langsung saja, terperosok bagian 4 sampai akhir. Stamina yang hampir habis. Awalnya jalan, kami saling berdekatan dengan posisi Yudi di depan disusul Dani, dan aku paling belakang. Di antara kami bertiga, jalankulah yang paling lambat karena waktu itu aku merasa sangat kelelahan hingga beberapa kali aku menghentikan langkahku dan beberapa kali juga Dani bilang padaku, "Ayo bro, jangan terlalu sering break, nanti malah semakin capek." Mungkin yang dikatakan Dani itu memang benar. Kalau keseringan berhenti malah semakin capek. Tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah tidak kuat kalau harus terus berjalan walaupun dengan pelan. Kira-kira di pertengahan jalan aku memutuskan untuk berhenti lagi, membiarkan Dani dan Yudi tetap berjalan. Itu sengaja aku lakukan karena aku tidak ingin membebani mereka. Hingga aku dan Dani berjarak 15 meter, Dani mengarahkan senternya ke arahku sambil berteriak, "Ayo bro, cepetan, sebentar lagi puncak." Kata-kata itu sering diucapkan oleh kedua temanku ini ketika mendaki kemanapun, dan aku hanya membalasnya dengan mengacungkan jari jempol sambil pura-pura tersenyum agar tidak terlihat lemah di mata Dani. Setelah itu Dani berteriak lagi, "Ayo, jalan pelan-pelan ya." Setelah kurasa cukup istirahat, aku kembali berdiri dan pelan-pelan melangkahkan kakiku lagi menyusul mereka. Tapi lagi-lagi nafasku tidak bisa diajak kompromi. Dia memaksaku untuk istirahat, padahal aku belum sampai menyusul Dani dan Yudi yang sudah tidak terlihat keberadaannya. Sambil istirahat, aku berpikir, mungkin kedua temanku ingin segera sampai di puncak, makanya dia tidak begitu peduli dengan keadaanku. Aku tidak marah pada mereka. Ya memang inilah perjalanan menuju Mahameru, tidak semudah yang orang bayangkan. Aku putus asa dan hampir menyerah. Kalau bukan karena kemauanku sendiri, mungkin aku sudah menyerah. Aku berharap kedua temanku itu turun dan membantuku, tapi rasanya mustahil. Di sini hanya aku yang bisa menyelamatkanku, karena mungkin orang-orang di sini juga sedang berjuang, memperjuangkan dirinya masing-masing. Dan beruntunglah jika ada orang lain yang masih peduli dengan keadaan kita di sini. Matahari mulai menampakkan dirinya dan memberikan pemandangan alam yang luar biasa sempurna, dan kemunculan sang surya itu ternyata bisa membakar semangatku lagi untuk bisa menginjakkan kaki di puncak impian. Aku pun mematikan senterku dan beranjak berdiri untuk menyusul teman-temanku. Pelan-pelan aku berjalan, melewati jalan yang penuh pasir ini. Lalu dari kejauhan, aku melihat dua temanku sedang duduk. Mungkin mereka sedang menungguku. Melihat itu, aku sedikit mempercepat jalanku untuk menyusulnya. Sesampai di situ ternyata benar, mereka sedang menungguku sambil makan agar-agar yang dibawa Yudi. Aku pun ikut makan agar-agar itu. Setelah makan beberapa potong, Yudi bilang, "Udah ayo, kita lanjut lagi biar cepat sampai." Mendengar ajakan Yudi, dalam hatiku ngedumel. Aku baru aja nyampe, udah diajak jalan lagi. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin mereka sudah bosan karena terlalu lama menungguku di sini. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan.
Karena lelah, sebentar-sebentar aku berhenti. Kulihat kedua temanku sudah jauh di atas, dan hal yang sama terulang lagi. Dani berteriak ke arahku. "Ayo bro, sebentar lagi kita udah sampai di puncak," teriak Dani sambil menunjuk ke arah puncak. Aku kembali melangkahkan kaki, menguras semua tenaga yang masih kumiliki, hingga akhirnya aku sampai di puncak impian, Puncak Mahameru, tanah tertinggi di Jawa. Tidak terasa, air mataku menetes bahagia, dan hal pertama yang kulakukan di situ adalah sujud syukur atas keberhasilanku menggapai Mahameru bersama kedua temanku. Setelah itu aku mendatangi kedua temanku dan menggapai tangannya, kemudian memeluknya sambil tertawa bahagia. Rasa lelah yang aku rasakan selama perjalanan tadi hilang karena terbayar dengan keindahan lautan di atas awan. Di puncak kami menghabiskan agar-agar buatan Yudi itu sampai habis. Dan setelah puas menikmati keindahan puncak, kami pun turun. Berjalan turun. Di perjalanan turun, aku merasakan nyeri di kakiku bagian kanan hingga aku tertinggal lagi oleh kedua temanku. Sambil berjalan turun, aku menyeret kaki kananku ini karena nyeri yang kurasakan ini tidak mampu untuk mengangkatnya. Beberapa menit berjalan, terlihat kedua temanku sedang menungguku sambil berdokumentasi. Aku pun bilang tentang nyeri yang kurasakan ini pada kedua temanku, dan mereka bilang, "Gak apa-apa, kita jalannya pelan-pelan aja. Lagian, ini kan udah turun." Mendengar itu, aku sedikit lega. Ternyata di tempat seperti ini, mereka masih peduli dengan keadaanku. Kami pun kembali berjalan dengan posisi yang sama. Yudi paling depan dan aku paling belakang. Tapi perkataan mereka tadi itu hanya sebatas perkataan. Yudi berjalan menuruni gunung dengan cepat dan disusul Dani, sedangkan aku hanya bisa berjalan pelan sambil menahan rasa nyeri di kaki kananku. Tidak lama kemudian, angin datang sangat kencang hingga aku kesulitan melihat jalan karena debu pasir yang berterbangan itu terlalu tebal menutupi pandanganku. Sambil sedikit memejamkan mata, aku terus berjalan sambil melihat ke bawah dan mengikuti jalanku injak. Setelah beberapa meter berjalan, syukurlah angin kencang itu sudah berhenti dan pandanganku sudah tidak tertutup oleh debu dan pasir. Tapi ada yang aneh. Dengan jalan yang kulewati ini, jalannya begitu sepi dan tidak ada jejak sepatu pendaki lain di bawah maupun di atas. Tanpa ada pikiran lain, aku terus berjalan. Tapi jalan yang kulalui ini semakin curam dan tidak ada tanda-tanda orang yang pernah melewatinya. Aku pun terdiam sejenak. Sambil menyalakan sebatang rokok, aku duduk dengan tujuan menunggu pendaki lain yang lewat. Tapi sampai rokok yang kuhisap ini habis, tidak ada pendaki satupun yang lewat. Aku mulai berpikir negatif. Apa jangan-jangan aku salah jalan? Apakah nasibku akan sama seperti nama orang-orang yang tertulis di petilasan? Lalu dari atas aku melihat ada satu orang pendaki wanita yang sedang berjalan turun. Melihat itu aku sedikit lega, karena setidaknya aku bisa bertemu dengan orang. Setelah orang itu mendekat, aku dibuat sedikit kaget, karena samar-samar sepertinya aku mengenali pendaki wanita itu. Ternyata benar, dia adalah pendaki wanita yang sakit di pos 4 kemarin, dengan rambutnya yang berponi dan dicepol. Tapi anehnya, dia terlihat memakai baju serba putih dan wajahnya sangat pucat, tapi tidak menghilangkan cantiknya.
Aku sedikit ketakutan melihatnya, karena setauku wanita itu sudah kembali turun bersama rombongannya. Kemudian wanita itu bilang dengan suara yang lembut, "Mas, dalan sampean keliru. Dak ngarep kono iku jurang." Spontan aku melihat ke arah bawah, tapi tidak melihat apapun, karena jarak pandangku kurang lebih hanya 1 meter, tertutup debu dan pasir yang berterbangan. Lalu aku menoleh ke arah wanita itu lagi, dan dia mengulurkan tangannya sambil bilang, "Ayo mlaku balik menduwur." Aku pun meraih tangan wanita itu dan berjalan kembali ke atas di tengah-tengah debu dan pasir yang berterbangan. Sambil berjalan aku bertanya pada wanita itu, "Kayaknya aku pernah lihat mbaknya deh." Wanita itu tidak menjawab dan hanya menutupi hidungnya dari terpaan debu dan pasir yang berterbangan. Aku pun tidak melanjutkan pertanyaanku. Tidak lama kemudian, wanita itu melepaskan tanganku dan memintaku untuk berjalan di depan. Aku pun menurutinya. Setelah beberapa langkah, debu dan pasir yang berterbangan itu sudah mereda, dan aku melihat di atas ada banyak pendaki yang sedang berjalan turun, dan salah satu dari mereka bilang kepadaku, "Mas, jangan lewat situ, bahaya, di sana jurang." Spontan aku menoleh ke arah belakang, dan wanita yang bersamaku tadi sudah tidak ada. Entah kemana perginya. Lalu aku berjalan sedikit naik untuk menghampiri pendaki yang bilang kepadaku tadi, "Iya mas, tadi anginnya kenceng banget, jadi aku gak sengaja lewat jalur ini." Lalu aku berjalan mengikuti pendaki itu, hingga akhirnya aku bertemu dengan kedua temanku, yang ternyata mereka sudah menungguku di Cemoro Tunggal. Sesampai di situ mereka bertanya padaku, "Lama banget bro, kakimu masih sakit?" Iya nih, nyeri banget kalau dipakai buat jalan." Sebenarnya aku ingin bilang pada mereka kalau tadi aku sempat salah jalur, tapi kurasa itu tidak penting. Yang penting sekarang aku bisa bergabung dengan mereka berdua lagi. Setelah cukup beristirahat di Cemoro Tunggal, kami kembali turun ke Kalimati. Di perjalanan, aku memikirkan tentang kejadian yang menimpaku barusan, dan sesekali aku melihat beberapa petilasan yang tertancap di tanah sambil berpikir, hampir saja nasibku sama seperti nama-nama yang ada di petilasan itu. Sesampai di Kalimati, aku merebahkan badanku di depan tenda. Sebenarnya aku ingin menceritakan tentang kejadian yang kualami barusan pada kedua temanku, termasuk sosok wanita yang menolongku itu. Tapi rasanya mereka tidak akan percaya, karena itu susah untuk masuk akal manusia. Hingga akhirnya aku memilih untuk diam. Setelah cukup rebahan, kami memasak makanan dan kemudian kembali turun. Sambil berjalan turun, aku menahan rasa nyeri di bagian kaki kananku, hingga aku menyeretnya karena aku tidak mampu kalau harus berjalan seperti biasa. Beruntungnya, kedua temanku peduli dengan keadaanku, jadi seringkali kami berhenti untuk beristirahat di sembarang tempat. Sekitar pukul 4 sore, akhirnya kami sampai kembali di Ranukumbolo. Sesampai di situ kami memutuskan untuk menginap semalam lagi. Ya, hitung-hitung untuk istirahat agar besok kembali fit. Sore itu, suasana Ranukumbolo sangat memanjakan mata. Warna-warni tenda pendaki membuat danau ini semakin memanjakan mata. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi kami kembali turun. Di perjalanan,
aku masih menahan rasa nyeri di bagian kaki kananku. Sesampai di pos 4, aku teringat tentang pendaki wanita yang sudah menolongku kemarin. Apa benar itu adalah dia? Tapi kenapa bisa dia menolongku? Dan kenapa dia mengenakan baju serba putih? Iseng-iseng aku bilang pada kedua temanku, "Bro, cewek kemarin yang sakit, gimana ya kabarnya?" Mendengar kata-kata itu, aku jadi berpikir, apa jangan-jangan dia? Tapi enggak lah. Meskipun aku tidak tahu namanya, tapi dalam hati aku mendoakannya, semoga dia selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Kami pun lanjut berjalan hingga sampai kembali di Ranupani sekitar jam 12 siang, dan kami beranjak pulang ke Jombang. Pendakian ini akan selalu terkenang sepanjang hidupku, sebuah perjalanan hidup dan mati. Mungkin sebagian orang akan mengira bahwa kedua temanku itu egois karena tidak memperdulikan keadaanku waktu itu. Tapi aku tidak menyalahkannya, karena itu adalah Mahameru. Orang-orang akan berjuang hidup untuk dirinya sendiri-sendiri. Di saat kita kelelahan, di saat itu juga mereka mungkin lebih kelelahan. Dan kalaupun ada yang rela membantu ketika kita kelelahan, kita berhutang budi banyak kepadanya. Penonton budiman Mr. N. Itulah tadi kelanjutan cerita horor berjudul Terperosok. Tunggu kembali cerita horor yang tidak kalah seram, dan yang pasti hanya ada di channel Mr. N. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.